Pagi di Sekolah Menengah Negeri Harapan, sinar matahari menembus jendela kelas yang sedikit kusam. Risa, dengan seragam biru putih yang sudah pudar namun rapi, melangkah masuk. Ia membawa tas usang, kontras dengan ransel-ransel bermerek milik teman-teman sekelasnya yang berkumpul di sudut menertawakan lelucon. Matanya menatap lurus ke depan, berusaha tidak peduli dengan bisikan di sekitarnya. Suasana kelas mendadak hening saat Pak Budi, guru matematika paling disegani sekaligus idola, memasuki ruangan. Auranya memenuhi kelas, membuat semua siswa tegang. Hari ini adalah ulangan lisan, momok bagi banyak orang. Nama-nama mulai dipanggil satu persatu, menciptakan ketegangan yang menyesakan bagai pedang yang menggantung di atas kepala. Risa Permatasari. Suara Pak Budi menggelegar, namun nada suaranya sedikit berbeda saat menyebut nama Risa. Sebuah senyum tipis, entah ejekan atau sekedar datar, tersungging di bibirnya. Risa melangkah maju ke depan kelas, jantungnya berdegup kencang, menahan rasa gugup yang menusuk perut. Ia merasakan tatapan puluhan mata mengarah padanya. Coba jelaskan, Risa, apa rumus turunan kedua dari fungsi kuadrat ini? Pak Budi menunjuk papan tulis. Risa, meski hafal, sedikit ragu karena tekanan. Ia membuka mulut, suara kecilnya hampir tak terdengar. Ia tahu jawabannya, tapi tekanan di depannya dan tatapan Pak Budi membuatnya seolah kehilangan kata-kata. Pak Budi menyelah. Tawa kecil keluar dari tenggorokannya. Sudah kuduga, matematika memang bukan untuk semua orang, bukan, Risa? Ia menggeleng pelan, seolah kasihan namun nadanya syarat akan ejekan. Beberapa siswa elit di barisan depan ikut tertawa kecil, membuat wajah Risa semakin memerah menahan amarah dan malu. Duduk, Risa, kamu bisa belajar lebih banyak lagi. Perintah Pak Budi terdengar tegas. Risa merasakan seolah seluruh tubuhnya lumpuh. Dengan langkah gontai, ia kembali ke bangkunya, menunduk dalam-dalam. Kelas kembali hening, namun kali ini bukan karena ketegangan ulangan, melainkan suasana cemooh yang tak terucap. Risa hancur. Pak Budi kemudian memanggil Dinda, siswi favorit yang pintar dan kaya. Dinda menjawab dengan percaya diri meskipun ada sedikit kesalahan. Namun Pak Budi justru tersenyum dan memuji. Perlakuan itu menusuk Risa, menegaskan bagaimana status sosial terkadang lebih berharga daripada kebenaran di mata sang guru. Risa duduk mematung, pandangannya kosong ke meja. Hatinya seperti diremas, perasaan malu dan marah bercampur menjadi satu, menciptakan lubang hitam di dadanya. Air mata yang ia tahan sejak tadi kini menggenang di pelupuk mata, siap tumpah kapan saja. Ia merasa sangat kecil, tidak berharga, dan tertindas. Bel pulang berbunyi, namun Risa tidak merasakan lega. Langkahnya gontai sepanjang jalan pulang. Bayangan wajah Pak Budi dan tawa teman-temannya terus terulang. Setiap langkah terasa berat, seolah memikul beban penghinaan yang tak kasat mata. Langit sore yang mendung seolah mewakili perasaannya yang kelabu. Sesampainya di kamar kontrakan sederhana, Risa langsung merebahkan diri di kasur. Air mata akhirnya tumpah, membasahi bantal usangnya. Namun, di balik tangisan itu, ada percikan api. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Bukan kesedihan yang menguasai, melainkan tekad membara untuk membuktikan mereka salah, untuk membalas tanpa kekerasan. Pagi berubah menjadi sore, dan sore menjadi malam. Risa kini punya rutinitas baru. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang, melainkan singgah di perpustakaan sekolah. Rak-rak buku tua yang awalnya ia hindari, kini menjadi gudang harta karun. Ia mencari buku-buku canggih tentang teknologi dan pemrograman, sesuatu di luar kurikulum wajib. Diam-diam, Risa mulai mendalami materi tentang basis data, algoritma sederhana, dan pengembangan aplikasi.
Buku-buku tebal yang rumit ia lahap satu persatu, seringkali baru mengerti setelah beberapa kali membaca ulang. Matanya lelah, tapi otaknya terus bekerja, menyerap setiap informasi bagai spons kering. Ia haus akan ilmu baru. Malam-malam di kamar kontrakannya, Risa menghabiskan waktu di depan laptop usang pinjaman pamannya. Layarnya yang redup memancarkan cahaya di wajahnya yang serius. Jemarinya menari di atas keyboard, menulis baris-baris kode sederhana. Ia berusaha menerapkan apa yang ia pelajari, meskipun sering menemukan kegagalan. Keringat dingin membasahi keningnya. Arya, teman sebangkunya yang juga pendiam dan sering tidak terlihat, mulai memperhatikan perubahan Risa. Risa yang biasanya menunduk, kini terlihat lebih fokus, bahkan senyum tipis kadang tersungging di bibirnya saat berhasil memecahkan masalah coding. Arya penasaran sekaligus kagum dengan semangat tak terlihat Risa. Suatu hari, saat membaca pengumuman lomba inovasi sekolah, sebuah ide cemerlang melintas di benak Risa. Ia menyadari masalah utama di sekolah, sistem pengelolaan data nilai dan kehadiran yang masih manual, sering error, dan sangat tidak efisien. Disinilah ia bisa menunjukkan kecerdasannya, bukan hanya di atas kertas. Risa mulai melakukan observasi diam-diam. Ia sesekali singgah di ruang tata usaha, memperhatikan cara kerja staf, mencatat setiap detail tentang alur data, dari guru menyerahkan nilai hingga pencatatannya di buku besar. Ia mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, bagai detektif yang merangkai petunjuk. Suatu siang di perpustakaan, Arya memberanikan diri mendekati Risa. "Apa yang sedang kamu kerjakan, Risa? Kamu terlihat sangat sibuk." Risa terkejut, namun kemudian ia menjelaskan sekilas tentang idenya untuk lomba inovasi. Arya mendengarkan dengan saksama, matanya berbinar. Ia merasa seolah melihat cahaya di diri Risa. Mulai saat itu, Arya bergabung dengan Risa. Mereka berdua sering berdiskusi di sudut perpustakaan yang tenang, bertukar ide, mencari referensi, dan mencoba memecahkan masalah. Arya membawa sudut pandang lain, membantu Risa dalam riset data dan presentasi. Ada ikatan kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Beberapa guru lain, terutama Bu Siti, guru TIK yang terkenal inovatif, mulai menyadari potensi luar biasa Risa dan Arya. Mereka berdua sering meminta saran dan masukan, menunjukkan inisiatif yang jarang terlihat pada siswa lain. Bu Siti memberikan dukungan penuh, melihat semangat dan kecerdasan tersembunyi mereka. Rasa lelah fisik tak sebanding dengan kekuatan batin yang tumbuh dalam diri Risa. Setiap malam, setelah jam-jam belajar dan coding, ia memandang keluar jendela, menatap langit malam yang bertaburan bintang. Benih harapan yang ia tanam dari kerja kerasnya kini mulai berakar kuat, memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Hari yang ditunggu tiba. Aula sekolah ramai dipenuhi siswa, guru, bahkan beberapa pejabat dinas pendidikan. Hari itu adalah final lomba inovasi sekolah. Di antara kerumunan, Pak Budi terlihat duduk di barisan depan, mengamati dengan ekspresi datar. Aura tegang namun antusias menyelimuti seluruh ruangan. Di salah satu sudut aula, Risa dan Arya dengan gugup mempersiapkan stand mereka. Sebuah layar proyektor menampilkan antarmuka aplikasi, di sampingnya ada beberapa diagram alur sistem. Jantung Risa berdebar kencang, namun ia berusaha menenangkan diri. Ini adalah panggungnya, panggung pembuktian. Giliran Risa dan Arya tiba. Dengan langkah mantap, Risa maju ke depan. Ia mulai menjelaskan sistem otomatisasi data nilai dan kehadiran yang telah mereka rancang. Suaranya kini terdengar jelas dan percaya diri, jauh berbeda dari gadis yang gugup saat ulangan lisan dulu. Setiap kata yang terucap penuh dengan keyakinan. Arya memulai demonstrasi proyek.
Di layar, data nilai siswa masuk secara otomatis, riwayat kehadiran terekam tanpa celah, dan laporan kinerja guru terangkum rapi. Sistem itu menunjukkan efisiensi dan akurasi yang luar biasa, menyelesaikan masalah manual yang selama ini membebani tata usaha sekolah. Mata para juri membelalak kagum. Seketika, sorakan kagum dari siswa dan decak takjub dari guru-guru memenuhi aula. Proyek Risa dan Arya bukan sekadar inovasi, melainkan solusi nyata untuk masalah sehari-hari di sekolah. Bahkan, Dinda dan teman-teman elitnya terdiam, terpukau melihat kecerdasan yang selama ini mereka remehkan. Pak Budi, yang awalnya hanya melihat dengan pandangan sinis, kini mencondongkan tubuhnya ke depan. Raut wajahnya berubah. Dari ekspresi meremehkan, kini tergambar jelas rasa kaget, tak percaya, dan perlahan-lahan sedikit penyesalan. Ia melihat bukan lagi gadis yang ia ajak, melainkan seorang inovator brilian. Setelah presentasi dan penilaian juri selesai, pembawa acara mengumumkan pemenang. Juara pertama Lomba Inovasi Sekolah tahun ini diraih oleh Risa Permatasari dan Arya Wijaya dengan proyek Sistem Informasi Sekolah. Tepuk tangan membahana, lebih keras dari biasanya, seolah menyuarakan pengakuan yang tertunda. Risa melirik Pak Budi yang kini menatapnya. Ada tatapan kaget dan sedikit penyesalan di mata guru itu. Pak Budi mengangguk kecil, sebuah pengakuan tanpa kata. Risa merasakan lega yang luar biasa. Balas dendamnya bukan lewat kekerasan, tapi lewat prestasi, lewat pembuktian diri yang tak terbantahkan. Dengan kepala tegak, Risa melangkah naik ke panggung, menerima piala dan sertifikat penghargaan. Senyum bangga dan lega terpancar jelas di wajahnya. Ia berdiri di sana, disinari sorot lampu. Bukan lagi gadis yang dipermalukan, melainkan sosok yang memancarkan kekuatan dari dalam. Kini, Sekolah melihat Risa bukan hanya sebagai gadis pendiam dari keluarga sederhana, tetapi sebagai inovator brilian yang telah mengguncang paradigma. Pengakuan ini adalah pembalasan yang manis, elegan, dan tanpa kata. Risa telah membuktikan bahwa kecerdasan dan tekad bisa mengatasi segala bentuk perendahan.